Bilangan desimal adalah bilangan pecahan yang ditulis menggunakan koma. Fungsi tanda koma tersebut adalah sebagai pemisah antara bilangan bulat dan bilangan pecahannya. Bilangan desimal juga disebut sebagai bilangan yang punya penyebut khusus, yaitu 10, 100, 1000, dan seterusnya. Halo semua, kenalin saya Mawar Endah Sukma. Saya akan menjelaskan terkait konsep bilangan desimal. Nah, kenapa nih kita perlu belajar bilangan desimal? Karena nanti kita akan mengkonversi atau mengubah bilangan desimal ke pecahan biasa atau sebaliknya. Dari pecahan biasa ke desimal, lalu desimal ke persen, dan masih banyak lagi penerapan dalam matematika yang menggunakan bilangan desimal. Maka dari itu, penting sekali untuk memahami konsep bilangan desimal ini. Nah, teman-teman dan adik-adik, di sini Kakak akan mengingatkan terkait pelajaran kelas 2 atau kelas 3 SD terkait dengan nilai suatu bilangan. Nah, misalnya ada suatu bilangan yaitu 123. Masih ingat nggak angka 1 itu posisinya sebagai ratusan, dan 2 sebagai puluhan, dan 3 itu sebagai satuan. Sampai saat itu, kita tahu bahwa satuan adalah unit terkecil di antara nilai tempat yang lain. Tapi setelah kita belajar pecahan, masih ada loh lagi unit yang lebih kecil dari satuan. Nah, apa itu Kak? Oke, sebelumnya kalau kita perhatikan nilai tempat ini, mulai dari satuan ke puluhan, puluhan ke ratusan, itu kan kelipatan 10. Nah, karena ada sesuatu yang lebih kecil dari satuan, berarti kita kira-kira nih, kalau 100 sebelumnya itu 10, 10 sebelumnya itu 1. Nah, 1 itu sebelumnya kelipatan 10, yakni 1/10. Nah, sebelumnya lagi loh teman-teman, ada 1/100, 1/1000, dan seterusnya. Jadi setelah satuan itu ada pecahan yang penyebutnya itu kelipatan 10. Nah teman-teman, misalnya ada suatu bilangan yaitu 123.654. Nah kita sudah tahu nih tadi, kalau 1 itu sebagai ratusan, 2 sebagai puluhan, dan 3 sebagai satuan. Nah kan ada tanda koma nih, jadi yang di tanda koma tersebut itu dinamakan sebagai tanda desimal yang berfungsi untuk memisahkan suatu bilangan bulat dan bilangan pecahan. Berikutnya, di sebelah tanda koma itu kan ada angka 6. Nah, angka 6 ini posisinya itu per sepuluhan, dan angka 5 itu sebagai per seratusan, dan angka 4 sebagai per seribuan. Jadi, penyebutnya itu selalu kelipatan 10. Di sini kita tahu bahwa bilangan desimal merupakan bentuk lain dari suatu bilangan pecahan. Ciri khasnya dari bilangan desimal ini adalah tanda koma tersebut. Berikut contoh soal 0,3, 2,75, 3,745. Nah teman-teman, kita mau ubah semua bilangan desimal ini menjadi pecahan biasa. Pertama, 0,3 kita lihat bahwa 0 itu posisinya sebagai satuan. 3 yakni persepuluhan, karena angka paling kanan itu persepuluhan, berarti jawabannya adalah per 10. Jadi untuk atasnya tinggal kita pilih angkanya, jadi hasilnya adalah 0,3 adalah 3/10. Next teman-teman, soal kedua 2,75. Kita perhatikan dulu bahwa angka 2 itu adalah satuan. Nah, 75 itu per seratusan. Karena yang paling kanan itu per seratusan, maka jawabannya adalah per seratusnya atasnya nih teman-teman. Tinggal kita copy aja angkanya, jadi 275 per 100. Oke, yang terakhir nih teman-teman. Yang terakhir terkait dengan 3,745, yakni 3 itu kita ketahui dulu bahwa itu adalah satuan, sedangkan 745 sebagai per seribuan. Karena angka yang paling belakang adalah per seribuan, maka jawabannya yakni per 1000. Nah teman-teman, untuk atasnya ini kita tinggal pindahin aja angkanya, yakni 3745. Dari bentuk pecahan biasa dari 3,745 adalah 3745 per 100. Nah, agar teman-teman mudah ingat nih, kuncinya bahwa kalau ada satu angka di belakang koma, yakni per 10, dan kalau ada dua angka di belakang koma, yakni per 100, dan kalau ada 3 angka di belakang koma, yakni per 10. Ingat ya, kalau bentuk pecahan ini masih bisa disederhanakan, maka teman-teman sebaiknya disederhanakan dahulu ya. Kembali lagi, berikut ini adalah cara mengubah pecahan biasa ke desimal. Contoh soal, saya ambil 3/10 dan 217/100.
Nah teman-teman, pertama kita ketahui dulu soal pertama terkait dengan 3/10. Ini kan penyebutnya adalah per 10, maka jawabannya ada satu angka loh di belakang koma. Biar jelas kita tulis dulu ya komanya. Nih, koma titik titik titik. Nah, titik titik ini kita tulis angka pembilangnya yakni 3. Nah, lalu angka di depan 3 kan tidak ada nih teman-teman. Jadi, di depan koma ini kita kasih angka 0. Maka, hasilnya yaitu 0,3. Bentuk desimal dari 3/10 adalah 0,3. Berikutnya 217/100. Nah, ini kan per 100. Jadi jawabannya adalah 2 angka di belakang koma. Sekarang kita lihat dulu. Angka pembilangnya di sini ada angka 217. Nah, maka dari itu tinggal kita pindahin aja caranya. Kita tulis angkanya mulai dari angka yang paling kanan dahulu. Ingat ya teman-teman, yakni 71,2. Jadinya 2,17. Ini saja yang dapat kakak sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irsyad Makbul, saya sebagai pemateri kedua, dan dari sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi mengenai mengurutkan bilangan desimal. Nah, kira-kira apakah itu mengurutkan bilangan desimal atau seperti apakah itu mengurutkan bilangan desimal? Jadi mengurutkan bilangan desimal ini yang berarti adalah mengurutkan bilangan dari yang terkecil ke yang terbesar ataupun dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, contoh pertamanya adalah urutkan bilangan yang terkecil ke yang terbesar dari bilangan desimal 4,25, 4,3, 4,08 dan 4,18. Nah, untuk menyelesaikan soal dari urutan bilangan tersebut, langkah pertamanya kita samakan jumlah angka yang di belakang komanya terlebih dahulu, yaitu 4,25 sama dengan 4,25 dan 4,3 sama dengan 4,30 dan 4,08 sama dengan 4,08 dan 4,18 sama dengan 4,18. Nah, dari sini kita samakan jumlah angka yang di belakang komanya. Nah, langkah keduanya adalah kita mengurutkan bilangan desimal dari yang terbesar dari yang terkecil ke terbesar. Nah, yaitu 4,08 lebih kecil dari 4,18 dan 4,18 lebih kecil dari 4,25 dan 4,25 lebih kecil dari 4,30. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa hasil dari soal urutan bilangan dari yang terkecil ke yang terbesar dari bilangan 4,25, 4,3, 4,08 dan 4,18 adalah yaitu 4,08 lebih kecil dari 4,18 dan 4,18 lebih kecil dari 4,25 dan 4,25 lebih kecil dari 4,30. Untuk keduanya adalah urutkan bilangan desimal dari yang terbesar ke yang terkecil dari bilangan 2,5, 2,35, 2,48 dan 2,4. Nah, untuk menyelesaikan soal dari urutan bilangan desimal yang terbesar ke yang terkecil, nah langkah pertamanya yaitu adalah kita samakan jumlah angka yang di belakang komanya terlebih dahulu, yaitu 2,5 sama dengan 2,50 dan 2,35 sama dengan 2,35. Nah, 2,48 sama dengan 2,48 dan 2,4 sama dengan 2,40. Nah, dari sini kita sudah samakan jumlah angka yang di belakang komanya. Nah, maka kita bisa melihat bahwa hasil dari urutan bilangan desimal yang terbesar ke yang terkecil dari bilangan 4, dari 2,5, 2,35, 2,48 dan 2,4 adalah yaitu hasilnya adalah yaitu 2,5 lebih besar dari 2,48 dan 2,48 lebih besar dari 2,40.
4 dan 2,4 itu lebih besar dari 2,35. Baik, kesimpulan dari urutan bilangan desimal dari yang terbesar ke yang terkecil ataupun dari yang terkecil ke yang terbesar itu adalah langkah pertamanya kita urutkan angka bilangan desimal yang ada di belakang komanya terlebih dahulu. Nah, yang kedua kita bandingkan bilangan desimal dari kiri ke kanan. Dan yang ketiga, kita urutkan bilangan desimal sesuai dengan perintah atau instruktur, sesuai dengan perintah. Seperti urutkan bilangan desimal dari yang terbesar ke yang terkecil ataupun dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, jadi teman-teman, itu saja materi mengurutkan desimal yang dapat saya sampaikan. Oke, sekarang kita akan berlanjut untuk ke operasi bilangan desimal. Pada operasi bilangan desimal itu ada 4. Yang pertama ada penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Yuk kita bahas bareng-bareng. Yang pertama, kita akan membahas tentang operasi penjumlahan bilangan desimal. Pada operasi penjumlahan bilangan desimal, kita harus memperhatikan letak koma yang ada pada kedua bilangan tersebut atau lebih. Sama halnya dengan operasi penjumlahan bilangan bulat, kita dapat menggunakan cara bersusun. Pada contoh soal yang pertama, itu didapati 3,14 ditambah dengan 2,86. Kita langsung saja untuk menuju operasi penjumlahan bersusun seperti yang saya katakan tadi. Namun jangan lupa untuk memperhatikan apakah koma yang di atas sudah sejajar dengan yang di bawahnya. Baik, kita langsung saja untuk menyusunnya. 3,14 ditambah dengan 2,86. Apakah koma yang di atas sudah sejajar dengan yang di bawahnya? Kalau sudah, mari kita hitung bersama. 4 ditambah dengan 6 sama dengan 10. Letakkan 0 di bawahnya, kemudian simpan 1. 1 ditambah dengan 1 sama dengan 2. 2 kemudian ditambah dengan 8 sama dengan 10. Letakkan 0 di bawah, kemudian simpan 1. Setelah itu, kita turunkan komanya. Kemudian, 1 ditambah dengan 3 sama dengan 4. 4 ditambah dengan 2 sama dengan 6. Sehingga hasil pada contoh soal yang pertama ini adalah 6,00. Teman-teman ingin membulatkannya. Gini caranya. Cara membulatkannya adalah apabila suatu angka di belakang angka koma itu merupakan angka yang lebih daripada angka 5, maka nilai angka sebelah kirinya akan ditambah 1. Namun apabila angka tersebut merupakan angka 5 atau kurang dari 5, maka nilai pada bilangan sebelah kiri tersebut akan tetap. Nah, pada contoh soal yang pertama ini, hasilnya adalah 6,00. 00 atau angka yang ada pada belakang koma ini merupakan angka yang kurang daripada angka 5, sehingga nilai dari angka 6 itu tetap. Maka, hasil pembulatannya adalah 6. Kita berlanjut pada contoh soal yang kedua. Pada contoh soal yang kedua didapati bilangan 12,20 ditambah dengan 7,75. Kita langsung saja untuk menyusunnya. 12,20 ditambah dengan 7,75. Maka, untuk mendapatkan kesejajaran antara koma yang di atas dengan yang di bawahnya, angka 2 akan sejajar dengan angka 7. Kemudian kita langsung saja ke operasinya. 0 ditambah dengan 5 sama dengan 5. Letakkan 5 di bawah, kemudian 2 ditambah dengan 7 sama dengan 9. Letakkan 9 di bawah, dan turunkan komanya. 2 ditambah dengan 7 sama dengan 9. Letakkan 9 di bawah, kemudian 1 ditambah dengan 0 sama dengan 1. Letakkan satunya di bawah. Sehingga hasil pada contoh soal yang kedua ini adalah 19,95. Angka 95 yang ada pada belakang koma merupakan angka yang lebih daripada 5. Jadi, angka 19 memiliki tambahan satu angka yang membulatkannya menjadi 20. Kita berlanjut pada operasi pengurangan bilangan desimal. Pada operasi bilangan desimal, cara menentukan jawabannya sama-sama menggunakan cara bersusun. Baik, kita langsung saja untuk masuk ke contoh soal. Pada contoh soal yang pertama, didapati bilangan 9,8 dikurangi dengan 4,2. Maka kita langsung saja untuk menyusunnya. 9,8 dikurangi dengan 4,2. Apakah koma yang di atas sudah sejajar dengan koma yang di bawahnya? Baik, kita langsung saja untuk menghitung.
8 dikurangi dengan 2 sama dengan 6. Letakkan 6 di bawah, kemudian turunkan komanya. Kemudian 9 dikurangi dengan 4 sama dengan 5. Maka hasil pada contoh soal pengurangan yang pertama ini adalah 5,6. Apabila teman-teman ingin membulatkannya, maka hasilnya adalah betul, 6. Karena 5,6 atau angka yang ada pada belakang koma ini adalah bilangan yang lebih dari angka 5, sehingga kita membulatkannya menjadi 6. Kita berlanjut pada contoh soal pengurangan yang kedua. Pada contoh soal yang kedua ini didapati bilangan 14,7 dikurangi dengan 8,9. Kita susun terlebih dahulu. Maka apabila koma yang di atas dengan di bawahnya sudah sejajar, angka 4 akan sejajar dengan angka 8 dan angka 7 akan sejajar dengan angka 9. Baik, apabila sudah, kita berlangsung pada operasi hitungnya. 7 dikurangi dengan 9 itu tidak bisa, karena nilai 7 kurang dari angka 9, sehingga kita harus melakukan peminjaman pada angka yang ada pada sebelah kirinya. 7 kita coret menjadi 17, kemudian 4 kita coret menjadi 3. Kemudian kita langsung saja untuk menghitung kembali. 17 dikurangi dengan 9 sama dengan 8. Kemudian kita turunkan komanya. 3 dikurangi dengan 8 itu tidak bisa, karena nilai 3 itu kurang dari angka 8, sehingga kita akan melakukan peminjaman lagi. 3 akan kita coret menjadi 13, dan angka yang di depannya angka 1 akan kita coret menjadi angka 0. Kemudian 13 dikurangi dengan 8 sama dengan 5. Sehingga hasil contoh soal yang kedua ini adalah 5,8. Apabila ingin dibulatkan, maka akan menjadi betul 6. Karena bilangan yang ada pada belakang komanya ini merupakan bilangan yang lebih daripada angka 5, sehingga kita akan membulatkannya menjadi 6. Kita akan masuk ke operasi pembagian bilangan desimal. Pada operasi pembagian bilangan desimal ini, kita akan melakukan pembagian kurung, yang dimana kita akan mengubah salah satu bilangan yang paling kecil di antara operasi tersebut untuk kita jadikan bilangan bulat. Cara kita menghilangkan koma pada bilangan desimal adalah dengan mengalikannya berdasarkan dengan berapa banyak angka di belakang komanya. Apabila satu angka di belakang koma, maka ia akan dikalikan dengan 10. Apabila dua angka di belakang koma, maka ia akan dikalikan dengan 100. Apabila ia 3 angka di belakang koma, maka ia akan dikalikan dengan 1000, dan seterusnya, agar memudahkan proses pembagian. Pada contoh soal yang pertama, bilangan 12,25 dibagi dengan 0,5. Pada bilangan ini, bilangan 0,5 merupakan bilangan yang paling kecil di antaranya, sehingga kita akan memilihnya untuk menjadi bilangan yang akan dibulatkan. Dan tadi kita akan mengalikannya dengan angka 10, 100, 1000, ataupun 10.000 tergantung dengan berapa banyak di belakang angka koma. Maka kita perhatikan 0,5 ini merupakan satu digit angka di belakang koma. Berarti kita akan mengalikannya dengan 10. Apabila 0,5 dikali dengan 10, maka 12,25 juga akan kita kalikan 10. Sehingga 0,5 dikali dengan 10 akan menjadi 5. 12,25 dikali dengan 10, maka hasilnya akan menjadi 122,5. Baik, kita langsung saja masuk ke operasi pembagian kurungnya. 122,5 akan menjadi bilangan yang dibagi dengan angka 5. Sehingga 122,5 ini akan berada di dalam kurung, dan 5 akan menjadi angka yang berada pada luar kurung. Kita langsung saja operasinya. 122,5 dibagi dengan 5, kita akan melakukannya secara bertahap. Kita akan mengambil dua angka yang berada paling depan. Maka 12 dibagi 5. 5 kali berapa biar hasilnya mendekati 12? Karena tidak ada dalam perkalian 5 yang menghasilkan 12, kita akan mencari yang paling mendekati, yakni 5 dikali 2 sama dengan 10. Kita letakkan 2 di atas kurung, kemudian kita letakkan hasil perkaliannya, yakni 10. Kemudian kita kurangi angka-angka tersebut. 5 akan turun, koma akan turun, 2 akan turun, 2 dikurangi dengan 0 sama dengan 2, kita letakkan 2. Kemudian 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Setelah itu kita akan mendapati hasil 22,5.
pada 22,5 ini masih bisa dibagi dengan 5. Maka perkalian 5 mana yang mendekati hasil 22? Betul, 5 dikali dengan 4 menghasilkan 20, yakni mendekati 22. Maka kita akan menuliskan 4 di atas kurung, kemudian hasilnya di bawah. Kemudian kita akan kurangi 22,5 dikurangi dengan 20. Maka hasilnya akan menjadi 5 turun, koma turun, 2 dikurangi dengan 0 sama dengan 2, kemudian 2 dikurangi dengan 2 sama dengan 0. Di sini kita mendapati hasil 2,5. 2,5 tidak bisa lagi dibagi dengan 5, maka kita akan menaikkan komanya ke atas pembagian kurung tadi. Setelah itu, kita akan mendapati 25. 25 masih bisa dibagi dengan 5, yakni perkalian 5 mana yang menghasilkan 25? Betul, 5 dikali dengan 5 akan menghasilkan 25. Maka kita akan tuliskan hasilnya di bawah dan pembagiannya di atas. Dan kita letakkan 5 di atas kurung, kemudian hasil perkaliannya di bawah. Setelah itu kita akan menguranginya. 25 dikurangi dengan 25, maka hasilnya akan habis atau 0. Jadi pada hasil pembagian ini kita akan mendapati hasil 24,5. Kita akan berlanjut ke operasi perkalian bilangan desimal. Pada operasi perkalian bilangan desimal, kita akan menentukan jawabannya sama seperti operasi perkalian susun pada bilangan bulat. Namun di sini kita akan mengabaikan koma yang ada pada bilangan desimal. Setelah itu, pada akhir proses hitung, kita akan menentukan di mana letak komanya dengan cara menjumlahkan berapa banyak angka yang berada pada belakang koma bilangan desimal tersebut. Baik, kita langsung saja masuk ke contoh soal yang pertama. Pada contoh soal yang pertama, didapati bilangan 0,75 dikali dengan 4,2. Cara menyusun perkalian pada bilangan desimal ini adalah dengan cara kita menyusun bilangan yang paling banyak digitnya untuk diletakkan di atas, kemudian yang sedikit digitnya di bawah. Maka akan kita dapati 0,75 sebagai bilangan yang berada di atas dan 4,2 menjadi bilangan yang di bawahnya. Setelah itu, langsung saja kita operasikan. 2 dikali dengan 5 sama dengan 10. Letakkan 0, simpan 1. Kemudian 2 dikali dengan 7 sama dengan 14. 14 ditambah dengan 1 yang kita simpan tadi menjadi 15. Kemudian kita letakkan 5 dan simpan 1. 2 dikali dengan 0 sama dengan 0. Namun kita menyimpan 1 tadi dan kita turunkan. Setelah itu 4 dikali dengan 5 sama dengan 20. Letakkan 0, simpan 2. 4 dikali dengan 7 sama dengan 28. Kemudian kita jumlahkan dengan 2 yang kita simpan tadi menjadi 30. Kemudian kita jumlahkan 0 ditambah dengan 0 sama dengan 0. 5 ditambah dengan 0 sama dengan 5. 1 ditambah dengan 0 sama dengan 1. 3 kemudian turun. Maka di sini kita akan mendapati hasil 3150. Kemudian kita akan tentukan komanya berdasarkan berapa jumlah angka di belakang digit dari kedua bilangan yang tadi kita operasikan. Maka kita akan mendapati 3 digit angka di belakang koma, yakni 7, 5, dan 2. Kemudian kita hitung dari sebelah kanan ke kiri sebanyak 3. Maka komanya akan berada di depan angka 1 sehingga hasilnya akan menjadi 3,150. 3,150, 0 yang di belakang masih bisa dicoret. Maka hasilnya akan menjadi 3,15. 3,15 apabila dibulatkan maka hasilnya akan menjadi 3. Kita sudah selesai membahas tentang operasi bilangan desimal. Selanjutnya kita akan membahas cara untuk mengubah bilangan desimal menjadi persen. Persen artinya per 100. Maka dalam proses perubahan bilangan desimal ke persen, berarti kita harus mengubah bilangan desimal ini menjadi pecahan terlebih dahulu. Setelah itu, kita akan membuat penyebutnya menjadi per 100. Baik, kita langsung saja masuk ke contoh soal yang pertama. Pada contoh soal yang pertama ini didapati bilangan 0,4 sama dengan titik-titik persen. Berarti kita harus mengubah 0,4 ini menjadi bilangan pecahan terlebih dahulu. 0,4 merupakan satu digit angka di belakang koma. Satu digit angka di belakang koma itu merupakan per 10. 2 digit angka di belakang koma itu berarti per 100. 3 digit angka di belakang koma itu berarti per 1000 dan seterusnya. Jadi pada 0,4 ini berarti 4 per 10. 4 per 10
masih belum per 100. Maka caranya adalah dengan mengalihkan 10 pada penyebutnya dan 10 pada pembilangnya. Baik, kita langsung saja operasinya. 10 dikali 10 sama dengan 100. Kita sudah mendapati per 100, kemudian 4 dikali dengan 10 sama dengan 40. Maka 40 per 100 berarti 40%. Jadi 0,4 jika dijadikan persen maka hasilnya adalah 40%. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Pada contoh soal yang kedua ini kita dapati 0,019 sama dengan titik-titik persen. Kita perhatikan di sini ada 3 digit angka di belakang angka koma. Berarti ia merupakan betul per 1000. Berbeda dengan soal yang pertama, penyebutnya adalah 10, yang dimana 10 ini kurang dari angka 100, sehingga kita harus mengalihkannya dengan 10 untuk mendapati hasil 100. Namun pada soal yang kedua ini, penyebutnya adalah 1000, yang dimana 1000 merupakan bilangan yang lebih dari 100. Jadi caranya adalah kita perlu membaginya dengan 10, karena apabila kita mengalihkan 10, ia akan tambah 01 di belakangnya. Namun apabila kita membaginya dengan 10, kita akan mengurangi 0 di belakangnya. Jadi, apabila penyebutnya dibagi dengan 10, maka atasnya juga harus dibagi dengan 10. 0,019 apabila dijadikan pecahan, maka ia menjadi 19 per 1000. 00 di depannya itu tidak diajak. Jadi kita fokus pada 19 per 1000. Seperti yang saya katakan tadi, 1000 merupakan bilangan yang lebih dari penyebut yang seharusnya menjadi per 100 dalam syarat persen. Jadi kita harus membaginya untuk mengurangi 0 yang ada pada per 1000 ini. Berarti, apabila penyebutnya dibagi dengan 10, maka pembilangnya juga harus dibagi dengan 10. Jadi, 1000 dibagi dengan 10 sama dengan 100. Kita sudah mendapati penyebut 100. Kemudian, 19 dibagi dengan 10, maka hasilnya akan koma, yakni 1,9. Jadi, 0,019 apabila ia dijadikan persen, maka hasilnya adalah 1,9%.